Saya Windy Priscilia dengan NIM A1C31901, kelas reguler C Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan memberitahu cara pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Nah, sebelumnya, agar mempermudah, kita harus memperhatikan. Yang pertama, yang harus kita perhatikan yaitu kita harus mempersiapkan yang pertama Microsoft Office PowerPoint, yang kedua iSpring, aplikasi website to APK, dan ketiga aset materi. Nah, karena sebelumnya saya sudah menyiapkan materi yang akan saya gunakan agar mempercepat kita dalam melakukannya. Yang pertama berarti saya sudah menyiapkannya, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Saya sudah mendownload iSpring, aplikasi website to APK, dan aset materi. Nah, nanti bagaimana cara mendownload aplikasi dari iSpring, aplikasi website to APK, dan aset materi akan saya berikan pada deskripsi. Nah, langsung saja, karena saya sudah mempersiapkan materi yang saya ingin gunakan, dan untuk template yang saya gunakan ini saya download di Slido. Teman-teman bisa download di Slido, ketik di Google aja, nanti templatenya pilih sesuai yang kita mau. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Fasilitas hyperlink ini yaitu aset materi yang nanti akan kita download dulu sebelum kita melakukan membuat media pembelajaran berbasis Android ini. Nah, karena saya sudah menyiapkan materi, langsung saja kita memanfaatkan hyperlink-nya. Sudah saya download di sini. Masuk materi. Yang pertama kita tentu memulai dari layar awal. Untuk layar awal kita bisa gunakan play atau bisa semuanya. Namun pada kali ini saya akan menggunakan salah satu saja. Kita klik insert. Play, oke. Nah, ini dia, kita atur semau kita, mau sebesar apa, mau diletakkan di mana, itu tergantung kemauan atau dari selera kita masing-masing. Seperti ini. Ini awalnya hanya PPT biasa yang pada umumnya digunakan pada kebanyakan orang, namun kita membuatnya pada kali ini agar dapat digunakan dalam Android. Kedua, kita menggunakan slide content, dan untuk hyperlink kompetensi, materi, video, pembelajaran, contoh, itu semua saya ambil dari aset materi yang saya download. Konten. Nah, saya ambil dari sini semua. Kita ambil semua, enter. Nah, ini dia semuanya ada di aset materi yang kita download tadi. Namun saya sudah merapikannya. Jadi seperti ini. Saya juga gunakan logo home seperti ini agar nanti memudahkan kita untuk kembali kepada menu konten. Nah, selanjutnya pada slide kompetensi dasar. Di sini saya hanya menggunakan hyperlink home agar tidak terlalu rame. Dan slide selanjutnya pada slide materi. Pada slide materi ini saya hanya menggunakan hyperlink home dan juga kembali atau selanjutnya. Semua ini saya ambil dari file aset media pembelajaran dan pada menu konten. Nah, pada slide keempat ini saya sudah memasuki materi di mana saya hanya menggunakan hyperlink gambar home dan hyperlink selanjut ataupun sebelum agar memudahkan dalam Android-nya nanti. Begitupun untuk slide materi dari slide 4, 5, 6, 7 sampai ke sampai 7. Nah, sedangkan pada slide 8 saya sudah memasuki learning video, yaitu penjelasan mengenai video. Sama saja pada slide ini saya hanya menggunakan hyperlink yang cukup simpel seperti sebelumnya agar tidak mempersulit pengguna aplikasi nantinya, dan itu kembali lagi saya ambil dari file aset media yang saya download tadi, namun pada file materi, sedangkan untuk video-video dan selanjutnya pada slide contoh, di mana pada slide contoh saya sama menggunakan hyperlink yang sama agar tidak mempersulit nantinya. Lanjut pada slide evaluasi. Nah, pada slide evaluasi ini kita menggunakan iSpring tadi yang kita download. Ini saya kasih.
Setelah contoh dari slide ke-11 sampai ke slide 15. Sedangkan pada slide 16, di sini saya akan menulis tahap evaluasi. Karena pada slide menu konten tadi, saya menuliskan sesudah contoh itu, yaitu evaluasi, baru daftar pustaka. Kuis ini, kita diarahkan untuk mendownload iSpring tadi, agar memudah kita dalam melakukan atau membuat kuisnya nanti. Di sini ada iSpring Suite 10, di mana ini akan ada apabila kita sudah mendownload aplikasi iSpring yang saya katakan tadi. Nah, langsung graded quiz. Nah, pada tampilan kuisnya tadi akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik introduction, lalu kita klik intro slide. Nah, untuk intronya nanti sebelum melakukan quiz, lalu kita pilih introduction. Nah, untuk enter your details, di mana nanti sebelum melakukan kuis, siswa diarahkan untuk mengisi data, yaitu nama. Maka kita klik mandatory atau text. Ini tidak perlu kita ganti atau kita apakan. Lanjut saja kita ke question. Untuk questionnya kita gunakan multiple choice, artinya pilihan ganda. Nah, untuk kuisnya kita letakkan di sini dan kita gunakan option-nya 4. Seperti ini, nanti diklik lalu di enter aja, maka opsinya akan menjadi 4. Di sini saya akan memberikan kuis, yaitu 5 soal. Membuat 5 soal. Untuk membuat banyak soalnya kita tinggal duplikat aja nanti, baru kita ubah soalnya. Nah, untuk soalnya kita bisa mengambil gambar atau mengambil video ataupun suara. Oke, untuk quiz resultnya kita congrats, ini apabila dia betul. Nah, untuk questionnya tadi yang hitam ini menandakan bahwa ini adalah jawaban yang benarnya. Nah, untuk itu kita slide view dulu, kita lihat bagaimana dari. Nah, untuk ini kita bisa besarkan gambarnya. Kita bisa membesarkan gambarnya. Terserah kita. Kita letakkan di atas atau di bawah. Nah, setelah sudah quiznya kita welcome to the quiz, kita ubah ini untuk judul dari quiznya, yaitu gerak parabola. Oke, enter your details. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baru congrats you page, berarti ini untuk hasilnya nanti. Baru kita beranjak ke profile test, sini pojok atas. Nah, untuk quiz title kita ubah saja dari judul yang kita gunakan, yaitu gerak parabola. Nah, untuk ukurannya kita gunakan 16:9, karena itu ukuran Android biasanya. Lalu untuk quiz scoring yang itu kita gunakan poin, dan saya gunakan 60 poin sebagai nilai rata-rata atau KKM-nya. Nah, untuk point for accurate answer saya 20 karena saya menggunakan 5 soal. Kan 20 kali 5 100. Oke. Save. Lalu kita ke player. Nah, untuk player ini kita checklist yang show question number aja. So, kita start. Tulis nama kita. Oke. Question of number 1 dari 5 soal. Oke. So, kita pilih. Oke. Nanti apabila kita benar, dia akan menjawab seperti itu. Nah, that's right, you choose the correct response. Nah, nanti di sini akan muncul poin dari ataupun skor nilai yang kita dapatkan. Untuk review bisa tahu mana yang salah. Oke. Selesai, kita apply and close. Lalu kita save and return to your course. Lalu nanti tampilan dari slide quiz akan seperti ini. Nanti kalau kita di Android tinggal kita klik aja, nanti bakal ke soal quiznya tadi. Selanjutnya pada slide daftar pustaka, di sini saya menggunakan elemen alat ataupun aset media pembelajaran tadi, hanya menggunakan yang ini, dan itu saya ambil dari file yang daftar pustaka ini. Sini. Nah, lalu saja saya sudah meletakkannya seperti ini, dan terakhir saya meletakkan sebuah motivasi ataupun kata-kata yang membangkitkan.
Selanjutnya, langkah kedua yaitu menonaktifkan semua tombol pada slide PowerPoint. Itu kita klik slideshow, baru setup slideshow, baru browse and activate auto full screen di sini. Oke. Untuk langkah ketiga, membuat evaluasi materi menggunakan Xpring, sudah. Yang keempat, mempublish materi menggunakan Xpring. Nah, untuk langkah yang membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink, itu untuk yang pertama ini, maksudnya yaitu membuat hyperlink. Ini kita klik gambar yang akan kita action, baru kita ke insert, di mana ada action. Action di sini kita pilih hyperlink to next slide, maksudnya ke slide selanjutnya. Oke. Untuk menu konten, di sini kompetensi saya pada slide nomor 3. Maka saya action dia ke hyperlink to next slide karena slide nomor 3 itu slide selanjutnya. Lalu untuk materi saya yaitu pada slide 4, maka kita hyperlink to slide nomor 4. Ini slide, maka pilih slide nomor 4. Oke. Begitupun pada video pembelajaran. Video pembelajaran saya pada slide nomor 8. Maka untuk video pembelajaran di sini kita actionkan ke slide nomor 8. Oke. Untuk contoh kita arahkan ke slide nomor 11. Sedangkan pada evaluasi itu pada slide 17. Hyperlink to slide 17. Slide 17. Oke. Nah, untuk daftar pustaka itu pada slide 18. Maka kita arahkan ke slide 18. Hyperlink to slide 18. Oke. Nah, untuk home ini saya arahkan pada slide pertama, yaitu first slide. Oke. Begitupun pada slide-slide selanjutnya. Misalnya pada slide materi, saya berikan tanda atau hyperlink home. Di sini saya arahkan ke slide nomor 2, di mana slide nomor 2 yaitu adalah slide menu konten. Oke, nah ini untuk kembali, ini untuk selanjutnya. Caranya kalau untuk selanjutnya next slide, namun kalau untuk sebelumnya previous slide. Oke. Nah, misalnya kita mau ke menu video. Nah, untuk menu video, saya juga menggunakan hyperlink home untuk kembali ke menu konten, menu selanjutnya, dan menu sebelumnya, sama seperti tadi. Begitupun seterusnya. Nah, guna untuk memudahkan, saya memberikan menu home atau menu konten pada setiap slide agar bisa kembali kepada menu konten. Misalnya kita mau lihat materi, kembali lagi ke menu konten. Mau lihat evaluasi, kembali lagi ke menu konten. Tinggal klik, nanti langsung ke slide yang kita inginkan. Nah, karena kita sudah mematikan menu kliknya tadi, kita pengen ke daftar pustaka. Nah, langsung daftar pustaka, kita kembali lagi ke kompetensi. Itu kita kembali lagi. Kita bisa mau ke evaluasi. Masuk ke evaluasi. Kita publish. Baru untuk namanya kita tulis secara parabola. Untuk penyimpanannya kita simpan di untuk formatnya HTML5. Kita publish. Nah, setelah PowerPoint materinya sudah kita publish, maka kita buka website APK-nya, di mana di sini kita gunakan lokal HTML website. Untuk aplikasi intitalnya kita tulis gerak parabola. Kelas 8. Selanjutnya kita choice folder. Kita letakkan di SVC. Oke. Nah, untuk bisa kita ganti ikonnya.
Nah, untuk ini kita checklist support tool, text selection. Oke, baru full screen kita checklist. Oke, lalu kita generate APK. Oke, kita tunggu bila ada aplikasinya di desktop, berarti aplikasi berhasil kita lakukan yang ini, gerak parabola. Nah, setelah filenya saya pindahkan ke dalam HP saya, kita install. Buka, lanjutkan. Oke. Nah, aplikasinya sudah bisa kita gunakan. Kita kembali ke home, kita lihat. Kita kembali, kita menu evaluasi, welcome to choice, kita ke video pembelajaran, kita putar videonya. Dan sudah kasih 60 derajat. Oke, dia ngasih tahu mencapai tinggi maksimum jarak mendatarnya 10 × 3. Oke, berarti ini adalah X untuk jarak maksimum. Kita bisa dapat. Nah, sampai sini cara pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Kiranya dapat membantu kalian dalam melakukan media pembelajaran berbasis Android tentunya.